Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA. Oke, minggu lalu, pertemuan lalu ya, kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sekarang kita maju ke materi berikutnya, yaitu gerak pada benda. Jadi kalau misalnya di SMA, gerak pada benda ini masuknya ke materi fisika. Kalau yang kemarin, gerak pada manusia atau sistem gerak manusia itu masuknya ke materi biologi. Di gerak pada benda ini akan ada dua pertemuan, dua sesi, yaitu yang pertama gerak pada benda itu sendiri dan yang keduanya gaya dan hukum Newton. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, sekarang Ibu minta kalian tunggu selama 5 detik, terus tunggu apakah mobilnya bergerak. 1, 2, 3, 4, 5. Bergerak? Tidak ya? Sepakat tidak? Kenapa tidak? Karena mobilnya tetap kan di posisi itu-itu aja. Ini kita let's say ini posisi awal atau start ya. Sekarang coba tunggu 3 detik. Apakah mobilnya bergerak? Tunggu. Nah, apakah mobilnya bergerak? Bergerak. Kenapa bergerak? Karena yang tadinya di sini startnya ya. Terus dia jadi ke sini. Finish. Ya. Kenapa kalian mengatakan ini bergerak? Dari sini ke sini kan bergeraknya. Kenapa bergerak? Karena ada perubahan posisi. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak ketika ada perubahan posisi. Apa itu gerak? Apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Ada istilah baru lagi. Apa itu titik acuan? Tadi ya kita ambil yang contoh mobil tadi. Dari start, dia bisa ke finish kan? Dia bergerak ke sini. Ya. Terus pertanyaannya, yang mana titik acuannya? Titik acuannya itu yang ini, startnya. Jadi dari tadinya di start, dia bisa melaju, dia bisa bergerak kan menjadi ke finish. Karena dia bisa bergerak, berarti kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Nah, selain gerak yang tadi, ada juga namanya gerak semu. Kalau gerak semu itu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada di dalam sistem yang bergerak. Maksudnya apa? Jadi si pengamatnya harus ada di dalam sistem yang bergerak. Contohnya apa? Kalau kalian lagi naik sepeda. Kalian nih naik sepeda. Terus ketika kalian naik sepeda, kalian ngeh nih di depan kalian ada pohon. Wah, ada pohon. Terus kalian melaju kan sepedanya ke sini nih. Lama-lama ketika kalian melaju sampai sini dulu deh. Kalian merasa si pohonnya semakin mendekat kan? Terus ketika kalian melaju lagi hingga sampai ke titik ini, pohonnya lama-lama akan menjauh. Nah, kalau misalnya acuannya ada di kalian, si pohon itu terlihat bergerak, tapi sebenarnya itu namanya gerak semu. Kita ke contoh yang lebih jelas. Jadi gerak semu tadi, gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada di sistem bergerak. Jadi si pengamatnya harus bergerak, tapi bendanya sebenarnya tidak bergerak. Sekarang coba tunggu 3 detik, apakah sepedanya melaju? Melaju. Apabila kamu jadi Andi, apakah pohonnya berubah posisi? Apabila kamu jadi Andi, apakah pohonnya berubah posisi? Ini Andi, tentu berubah posisi karena yang tadinya Andinya di sini, tadinya kan di sini Andinya. Ketika Andi bergerak ke sini, maka pohonnya akan terlihat semakin mendekat. Tapi ketika Andinya bergerak ke sini, pohonnya terlihat semakin menjauh. Nah, peristiwa seperti ini disebut gerak semu. Jadi seolah-olah pohonnya yang bergerak padahal Andinya yang bergerak.
Sekarang ada berapa jenis gerak yang kamu tahu? Jadi gerak itu ada dua, ada gerak lurus dan ada gerak parabola. Kalau gerak lurus kita akan pelajari di sekarang juga. Kalau gerak parabola nanti dipelajarinya di SMP. Apa bedanya? Kalau kalian main badminton, kan si koknya suka melengkung gini ya. Nah, suka melengkung gitu. Ini misalnya net nih. Nah, gerakan kok yang melengkung seperti ini disebut gerakan parabola. Disebut gerakan parabola. Kalau gerak lurus ya gerak normal aja kayak ini. Andi mengendarai sepeda lurus. Itu namanya gerak lurus. Kalau gerak parabola contohnya yang tadi ya, yang kok. Nah, sekarang kita bahas ke gerak lurusnya. Gerak lurus itu sendiri dikelompokkan menjadi dua macam. Ada gerak lurus beraturan atau GLB dan juga ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Wah, sepeda motornya bergerak tanpa ada kemudi. Horor juga ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau si sepeda motor tadi kan bergerak ya, dia berubah terhadap dari titik acuan. Nah, kira-kira geraknya gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan? Jawabannya adalah dia GLB. GLB. Kenapa GLB? Akan kita bahas di slide berikutnya. Tapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan dulu bahwa karena kita terkait dengan bergerak itu pasti ada kecepatan. Jadi kecepatan itu apa? Kecepatan merupakan satuan yang menyatakan berapa cepat sebuah benda itu bergerak gitu. Jadi cara mencarinya gimana? Kecepatan itu dicari dengan jarak dibagi waktu tempuh. Contoh kecepatan yang ada di kehidupan sehari-hari kalian apa? Kecepatan pada motor. Misal nih, ayah kalian mengantar kalian ke sekolah dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti apa maksudnya? Motor tersebut akan menempuh jarak sejauh 40 km dalam waktu 1 jam. Kalau misalnya 60 km per jam, itu gimana? Lebih cepat mana? 40 atau 60? Jelas 60, karena kalau yang di 60 km per jam, dalam waktu 1 jam, kalian akan menempuh jarak sejauh 60 km. Jadi lebih cepat sampai. Nah, tadi kan udah disinggung ya, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Kalau yang gerak lurus beraturan, tadi ada kaitannya dengan kecepatan ya. Kecepatan atau kita singkat aja jadi V, itu V. Nah, kalau gerak lurus beraturan, dia V-nya tetap. Jadi tidak ada perubahan. Buktinya apa? Dari sini ke sini berapa second? 2 second. Dari sini ke sini berapa second? 2 second. Dari sini ke sini juga 2 second. Sekarang kita lihat ke jarak tempuhnya. Sama ya? Dari sini ke sini sama kan? Jaraknya. Karena jaraknya sama, jadi kecepatan juga pasti sama. Itu gerak lurus beraturan, jadi konstan terus si kecepatannya. Kalau dari awal 40 km per jam ya udah sampai akhir juga dia terus 40 km per jam. Sekarang gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus berubah beraturan berarti kecepatannya enggak jelas. Berarti kecepatannya berubah atau tidak tetap. Misal awalnya 40 km per jam. Terus karena ternyata wah ayah aku telat, maka ayah kalian mengganti kecepatannya menjadi 60 km per jam. Apakah akan ada perubahan kecepatan? Iya, ada perubahan kecepatan. Karena itu disebut gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita lihat di gambarnya. Dari sini ke sini berapa selisihnya? 2. Dari sini ke sini 2 juga. Dari sini ke sini 2. Dari sini ke sini 2. Sama ya waktunya 2 second atau 2 detik. Sekarang kita lihat di jaraknya. Dari sini ke sini 10 ya.
10, kesini 10, sini 10, 10, dan di sini mulai 20. Kesini mulai 10. Tunggu. Dari sini ke sini 10, 10, 10. Nah, dari sini ke sini nih yang ini makin lama makin jauh kan jaraknya, tapi waktu tempuhnya tetap 2 detik. Jadi semakin cepat si mobilnya melaju. Makanya disebut gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak lurus beraturan itu adalah pergerakan benda yang ditunjukkan dengan adanya jarak dalam kecepatan yang tetap sehingga benda tidak memiliki percepatan. Kalau gerak lurus berubah beraturan, pergerakan benda yang ditunjukkan dengan adanya jarak karena ada perubahan posisi dalam kecepatan yang berubah sehingga benda memiliki percepatan. Jadi apa bedanya percepatan sama kecepatan? Kalau kecepatan itu ketika si benda itu bergerak itu konstan ya dalam kecepatan yang tetap. Tapi kalau misalnya percepatan, bendanya bergerak, punya kecepatan dan kecepatannya berubah. Itu disebut percepatan. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.